Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Sehat selalu ya. Nah, ini di akhir Agustus ya, 31 Agustus 2024 ya. Besok sudah 1 September. Teman-teman Jumat Wage menanggapi komentar saudara kita Toyoyo ya, masih kaitannya dengan membersihkan sihir. Saya mengamalkan hizib bahar. Apakah membaca hizib bahar boleh dibaca setelah subuh? Sebaiknya berapa kali membaca hizib bahar dalam sehari? Apakah hizib bahar bisa digunakan untuk rezeki? Karena semenjak kena sihir seolah rezeki mampet, Ustaz. Loh, orang itu terkena rezeki ya, itu terkena rezeki. Terkena sihir itu pasti mampet rezeki ya. Orang terkena rezeki, itu rezeki meneh. Terkena sihir itu pasti rezekinya mampet. Kenapa? Karena itu adalah salah satu dampak, salah satu pengaruh daripada sihir gitu. Ya, sihir itu memang menyumbat rezeki, teman-teman ya. Tidak ada ceritanya sihir itu tidak menyumbat rezeki, itu tidak ada. Sakit tok itu lah. Coba kita pikir-pikir secara logis ya. Ketika kita kena sihir yang diserang tubuh, sakit, terus tidak bisa kerja. Nah, dampaknya kemana? Ke rezeki Anda. Rezeki Anda ya mampet. Gitu. Itu yang terjadi seperti itu. Lah, ini ada pertanyaan dari saudara kita. Apakah ketika kita membaca amalan untuk membersihkan sihir, menghancurkan sihir, ya, itu bisa membuat rezeki kita itu mampet? Iya. Jawabannya adalah iya. Kenapa bisa seperti itu? Kan amalan tersebut untuk membersihkan sihir. Karena amalan tersebut juga sifatnya panas. Ya. Ya, ketika Anda mengamalkan amalan tersebut, ya, panas. Ya. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan, yo ibaratnya dampaknya sama gitu loh. Ya. Ya. Ibaratnya dampaknya sama dengan sihir itu sendiri ya. Makanya ketika Anda mengamalkan amalan pembersihan sihir, teluh, santet, Anda juga harus mengamalkan peredamnya. Peredamnya apa? Puasa, sholawat ya, atau amal-amalan yang sifatnya itu dingin seperti surat Al-Ikhlas, baca Yasin, baca sholawat minimal 1000 kali, puasa bila ruh, menghindari makanan yang mengandung nyawa. Puasa itu akan bisa meredam. Loh, ini sudah tak uji coba teman-teman ya. Saya mengamalkan hizib nasor ya, terus wirid sakron, hizib bahar, hizib apa lagi, hizib satid, amalan-amalan yang sifatnya keras ya. Itu memang pengaruhnya ke rezeki. Rezeki itu tak rasanya kok tidak buka-buka gitu ya, pada waktu itu ya. Akhirnya apa? Saya ubah pola ya, pola mengamalkan amalan tersebut ya. Saya amalkan di malam hari, tidak waktu produktif ya. Waktu yang mana sinarnya itu sinarnya pertumbuhan, sinar hijau. Anda habis subuh mengamalkan hizib nasor, mengamalkan hizib bahar, mengamalkan wirid sakron, pasti rezeki Anda tertutup karena efek panas ya. Amalan-amalan pagi itu amalan untuk membuka rezeki ya, surat Al-Ikhlas, baca sholawat ya, baca surat Al-Waqiah ya, surat Ar-Rahman ya. Jadi amalan-amalan untuk membuka rezeki. Lah kalau Anda mengamalkan amalan untuk pembersihan sihir ya, di waktu katakanlah pagi, terus tidak ada peredamnya, nah itu sama saja, sihirnya hilang tapi rezeki Anda mampet karena efek panas dari amalan tersebut. Nah, coba Anda baca hizib bahar itu ya, Anda baca terus Anda terjemahkan artinya. Nah, ya, dari bacaannya saja itu auranya itu aura panas gitu.
Ya, jadi kalau Anda membaca amalan tersebut di pagi hari, ya sudah pasti rezeki Anda mampet. Ya. Ya itulah gunanya kita itu paham ilmu itu seperti itu ya. Gunanya kita itu paham ilmu itu seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya sihir tersebut ya, sihir itu kan mempengaruhi ya, secara tidak langsung mempengaruhi perilaku kita. Nah, kemampuan kita menahan diri untuk tidak berperilaku negatif itu juga akan melemahkan sihir itu sendiri. Salah satunya tirakat yang paling bagus untuk menghilangkan sihir itu adalah puasa. Ya, Anda puasa dan sholawat itu sudah lebih dari cukup. Ya, puasa dan sholawat fatih itu sudah lebih dari cukup. Ya. Nah, kadang kita tidak berpikir ketika kita mengamalkan hizib nasor, hizib bahar, ya, itu emosi kita itu harus, ibaratnya itu emosi PD-nya itu akan muncul, ya, akan meningkat. Nah ini kalau orangnya tidak bisa mengendalikan diri kan ya sepodo aja. Ibarat dibiarkan saja, senjata makan tua, ibaratnya seperti itu. Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kalau Anda mengamalkan amalan yang sifatnya panas, maka Anda harus tambahi ya. Anda harus tambahi dengan apa? Sholawat. Jadi itu yang harus Anda lakukan untuk peredamnya. Kalau Anda mengamalkan amalan terus tidak ada peredamnya, ya itu yang terjadi ya seperti itu. Ya. Rezeki Anda mampet. Ya betul katakanlah sihir itu berangsur-angsur melemah gitu loh ya. Sihir itu berangsur-angsur melemah. Tapi Anda masih punya PR, kelakuan Anda yang katakanlah sudah berubah karena sihir tadi, yang sudah bisa yang menjadi jelek, itu tidak akan berubah. Ya, malah kalau bisa salah-salah bisa semakin emosian Anda. Ya. Nah, itulah yang harus Anda pahami ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini ya menjawab saudara kita ini bisa menjadi wawasan ya teman-teman jemaat waki ketika Anda mengamalkan sebuah amalan ya. Itu Anda harus tahu waktunya. Ya, Anda harus tahu waktunya, Anda harus tahu efek dampak yang ditimbulkannya. Ya, tidak hanya kita mengejar obsesi kita ya, hizib bahar bisa menghancurkan musuh-musuh kita. Hizib nasar bisa membuat musuh kita ndelosor. Loh, iya memang bisa. Tapi kita tidak pernah berpikir dampak yang ditimbulkan. Nah, itu konyol gitu. Ibaratnya menang jadi abu, menang jadi arang, kalah jadi abu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.